Nomor urut 4, Bapak Mulyana. Bapak Mulyana SE, sarjana kami persilakan berdiri. Bapak Mulyana, tempat tanggal lahir Bekasi 28 Mei 1979. Kemudian jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan buruh, alamat Perumustika Grande, G10 nomor 44 RT 04 RW 013 Desa Brangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Status perkawinan adalah alhamdulillah menikah dengan nama istri Ibu Karti. Kemudian riwayat pendidikan formal, pertama SDN Lenggah Sari 02, kemudian MTS Al-Falah Jakarta 1995, MA Al-Falah Jakarta 1998, kemudian Universitas Indonesia UI 2002. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ketua Panitia beserta pengurusnya ada Pak Ustadz M. Jayadi, Pak Edi Suwanda, yang alhamdulillah beliau begitu luar biasa mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Tepuk tangan buat panitia luar biasa. Yang kami hormati dan banggakan unsur Muspika, alhamdulillah ini Bapak Robinsa hadir, kemudian Bapak PLT RW 013 sekaligus Sekdes Desa Burangkeng Bapak Ali Gunawan. Yang kami hormati dan banggakan para tokoh agama, para sepuh, para pemuka, para pemuda dan lainnya, serta yang kami hormati para calon RW 013 Bapak Dedi Juniarsa, Bapak Trijoko Siamtoro, dan Bapak Didin Pangdudin. Alhamdulillah hari ini perkenankan dan mohon izin saya menyampaikan dan memaparkan sekilas tentang visi misi saya, kenapa pada akhirnya saya berani mencalonkan sebagai RW 013. Tidak berpanjang kalam, visi dan misi ini terbalut atau terbangun dari serentetan berbagai masalah yang kemudian nantinya ke depan mudah-mudahan masalah-masalah yang ada bisa menjadi potensi yang kita akan balik menjadi aset bagi Mustika Grande. Mohon izin saya bacakan. Untuk visi saya punya akronim sebetulnya. Jadi untuk memudahkan mengingat tim dan ke depan juga bapak-bapak biar ingat. Jadi visi saya adalah menjadikan Mustika Grande gembira dan akhirnya bahagia. Ya, gembira itu adalah sebuah akronim dari Grande yang maju. M-nya itu maju, kemudian B-nya berkebinekaan, I-nya indah, dan R-nya ramah. Sehingga nanti menjadikan insya Allah warga Grande adalah warga yang bahagia. Amin. Penjabaran dari gembira ini, maju artinya adalah sebuah sistem pelayanan yang lebih baik lagi dari yang ada. Jujur hari ini sudah baik, selama periode yang sudah berlangsung sudah baik, dan kami yakin ke depan akan lebih baik lagi. Yang dimunculkan adalah sebuah sistem transparansi anggaran. Ini sangat penting agar komunikasi terjalin baik, sehingga model kecanggihan atau suasana teknologi yang ada bisa dikaitkan. Warga bisa mengakses transparansi anggaran ini dengan mudah tanpa harus dengan fotokopi atau paperless lah kita sebut. Itu penting sekali agar warga bisa mengetahui perkembangan alur kas yang ada dari keuangan dari RW 013. Sehingga hal tersebut bisa kita jadikan sebagai BUMN-nya RW 013 atau plat merahnya. Misal dari uang kas dan lainnya, itu bisa menjadi aset yang berharga. Maju juga dalam sistem tata kelola lingkungan. Artinya ada sebuah tata kelola yang lebih tertib. Termasuk dalam hal ini adalah posisi kita di Mustika Grande yang sebetulnya cukup strategis. Karena dilalui dari sisi utara dan selatan ini jadi
jalur pintas, sehingga banyak warga, baik dari warga pribumi maupun orang-orang yang mengakses akan melintas melalui jalan utama Mustika Grande. Nah, untuk itu perlu adanya sebuah perbaikan. Kemajuan itu penting sehingga orang melihatnya lebih nyaman. Ya, yang ada saat ini agak semeraut, dan ke depan kita akan berupaya untuk mengubah itu semua menjadi lebih tertib dan indah. Bagaimana itu bisa terwujud? Tentu ada beberapa sistem yang akan kami terapkan. Gitu. Nah, maju juga dalam hal adalah sistem keamanan tentunya. Jadi keamanan ini penting agar warga merasa nyaman. Saat ini banyak sekali kejadian curanmor, ya, kendaraan bermotor yang baru kemarin kita mendengar ada kecurangan atau kehilangan lagi. Nah, ini perlu adanya tindakan preventif. Nah, untuk itu ketika nanti terpilih, maka tindakan preventif ini penting diadakan. Seperti apa? Dengan menambah security atau dengan adanya sebuah tatanan pintu-pintu yang perlu kita revitalisasi seperti itu. Maju juga dalam hal tata pengelolaan yang terkait dengan memang kondisi Grande ini adalah bagian dari demografisnya agak rendah sehingga jadi kantong air. Nah, ini penting bagaimana ke depan agar walaupun terjadi banjir ini bisa kita lebih cepat atasi. Aset-aset yang ada hendaknya diinventarisir, dan kemudian jika ada benda-benda atau aset tersebut pastinya ada penyusutan, perlu adanya perbaikan atau mungkin harus ditambahkan. Contoh mesin pompa air misalnya. Nah, ini penting sebagai pencegahan. Nah, itu adalah bagian dari kemajuan sistem yang akan kami genjot ya, untuk sebuah kemajuan. Dan maju juga dalam hal SDM-nya. Ya, salah satunya adalah penambahan atau misalnya adalah beberapa hal terkait dengan wisata atau apapun. Dan saat ini alhamdulillah wajah danau kita sudah berubah, lebih indah dan lebih tertata. Ini adalah bagian dari aset, dan ini harus kita bangun sebuah komunikasi dan prosedur yang baik sehingga ada kontribusinya buat kita. Jangan sampai kita ini hanya menjadi tamu, sementara itu adalah bagian yang pasti mendatangkan sebuah potensi. Dan kami yakin dengan yang ada saat ini adalah hal positif, bukan hal negatif. Tapi ketika misalnya di situ melanggar aturan atau melanggar prosedur, harus kita arahkan. Itu. Jadi maju. Kemudian ada berkebinekaan. Nah, berkebinekaan ini adalah sebuah tatanan masyarakat Grande yang memang terdiri dari berbagai unsur. Jadi unsur heterogen inilah yang menjadi sebuah pemersatu sejatinya, bukan malah memilah-milah dan mengkotak-kotakan. Amat miris misalnya di suatu titik, di suatu lokasi atau di sebagian RT ada warga minoritas tidak termasuk dalam sebuah grup di lingkungan. Nah, ini penting sehingga visi misi kami jelas sekali di situ. Berkebinekaan adalah sebuah tatanan pemersatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada indah. Nah, ini sangat inline. Keindahan ini adalah sisi manusiawi, dan saya yakin semua orang punya rasa itu, punya rasa estetika, sehingga wajah Grande yang ada 3 ini, depan sana, kemudian di sini, dan satu lagi arah SMP 6, ini penting untuk kita revitalisasi. Dan salah satunya adalah muka Grande agar bisa tertanam. Ini sebagai jangka menengah dan jangka panjang kami, sehingga orang nanya mana Mustika Grande tahu. Kadang orang nanya Grande mana, padahal dia sudah di Grande kalau orang luar gitu. Karena saking sulitnya nyari bacaan Mustika Grande, apalagi masuknya dari belakang. Nah, ini penting sebagai identitas diri kita. Keindahan juga adalah kembali ke tata kelola yang kasat mata oleh kita kalau lalu lalang. Jalan utama ini penting, ya. Ini penting kita kelola sehingga lebih indah. Saat ini memang kurang terkelola, apalagi kalau malam hari. Ya, lampu penerangan yang masih gelap gulita. Kita hidup di zaman modern, tentunya ada sebuah komunikasi di situ. Kenapa bisa gelap? Ini yang penting kita benahi. Dan terakhir adalah sisi ramah. Kenapa harus ramah? Dari segenap masalah yang ada, penyelesaian itu mestinya dengan cara yang ramah. Ya, kita ramah dalam menyelesaikan masalah.
ramah terhadap warganya, ramah terhadap lingkungan, ramah juga terhadap anak-anak yang ada di Mustika Grande. Dan saat ini di Grande tidak kita pungkiri ada anak-anak yang memang ada disabilitas. Nah, ini penting kita akomodir bahwa mereka sejatinya bisa kita mediasikan ke pihak Dinsos. Ya. Nah, jadi ramah juga dalam menyelesaikan masalah tadi, bagaimana kita merangkul, bukan malah memukul. Ramah dalam menyelesaikan masalah bukan berarti harus marah-marah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, panitia sebagai visi misi dari nomor 4. Jadi tonglah pilih nomor 4. Dan kebetulan satu hal, saya tinggal di Mustika Grande, rumahnya nomor 44. RT-nya RT 4. Dapatnya nomor 4. Jadi gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.